Dia. Apa yang dimaksud Sofia adalah dirinya. Sofia sedang mabuk dan mungkin saja dia tidak menyadari siapa yang diajak bicara. Tidak, dia tidak akan datang, ucap Daniel. Meringis karena punggungnya benar-benar sakit. Ayo masuk. Aku yang akan menjaga pintu kamarmu agar dia tidak bisa masuk, bujuk Daniel mengulurkan tangan pada Sofia. Sofia menatap uluran pria itu. Tidak ada cincin di jemari itu. Janji dulu, baru aku mau, kata Sofia seperti anak kecil yang merajuk. Daniel menghela nafas panjang. Aku janji. Wajah lelap Sofia terlihat sangat polos. Daniel memperhatikannya beberapa detik, kemudian memutar langkah. Bunda, lirik Sofia dalam tidurnya. Daniel melirik sekilas, lantas melanjutkan langkah. Jangan pernah mengasihaninya. Pernikahan ini tidak hanya menyakiti Sofia, tetapi juga dirinya. Dia terkurung dalam ikatan yang tidak pernah diinginkan. Dia juga terjebak. Jangan pernah mengatakan apa yang terjadi malam ini pada Sofia, tegas Daniel. Dia tak ingin Sofia berpikiran yang tidak-tidak, apalagi sampai berpikir bahwa dia peduli padanya. Dan satu lagi, jangan memberinya alkohol lagi. Ketus Daniel pada Hendra, paham? Hendra sedikit membungkuk. Apa yang terjadi ini memang kesalahan dia. Dia mengizinkan nonanya menerima wine itu. Jika saja dia tahu akan begini, dia tidak akan melakukannya. Daniel menyugar rambutnya, mendesah kasar. Tuan mau kemana? Tanya Hendra. Keluar, ucap Daniel santai. Hes. Sofia mendesis, kepalanya berdenyut hebat. Dipukul palu berulang-ulang. Ia langsung menyambar air putih di sampingnya. Meneguknya tandas. Kepalanya masih berdenyut. Dan Sofia membutuhkan beberapa menit untuk memulihkan diri. Semalam dia pun tak ingat banyak hal. Tak ingat berapa banyak gelas yang sudah dia habiskan. Yang hanya dia ingat, dia berada di balkon. Hah? Pupil Sofia membesar. Dia berada di balkon. Lalu bagaimana bisa dia kembali ke ranjangnya? Oh tidak. Apakah ada orang yang masuk ke kamarnya? Atau bisa saja dia berjalan sendiri ke ranjangnya. Kepala yang sudah pening semakin pening dibuatnya. Ah, biarlah. Toh tidak mungkin ada yang masuk. Tidak ada yang peduli padanya di rumah ini. Tidak ada yang peduli padanya di rumah ini. Dan satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan adalah Sofia berjalan sendiri ke ranjangnya. Ya, betul, seperti itu. Setelah berkutat dengan pikirannya sendiri, Sofia segera beranjak dari ranjangnya. Ada urusan yang lebih penting daripada bertanya-tanya tak jelas di atas ranjang. Ya, dia harus pergi bekerja. Dan apapun yang terjadi malam kemarin lupakan. Daniel memijat keningnya sebelum turun dari mobil. Kepalanya sakit, berdenyut hebat. Aroma alkohol pun masih tercium kuat di mulutnya. Zip, umpatnya. Tak hanya kepala yang sakit, Daniel merasa sekujur tubuhnya panas. Hingga sesaat dia berpikir apa yang terjadi pada tubuhnya bukan karena efek alkohol. Tuan kenapa? Satpam yang memperhatikan sejak tadi mulai khawatir. Tuannya tidak turun-turun dari mobil. Daniel mengangkat tangannya. Saya baik-baik saja. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Mungkin Tuan membutuhkan bantuan memapah atau mungkin bantuan lainnya. Daniel menggeleng. Tidak perlu. Satpam yang melihat keadaan Daniel saat ini merasa tak yakin. Wajah Daniel pucat dan dia tak berani memegang tuannya itu. Daniel tidak suka dipegang oleh orang lain, sekalipun orang itu sudah bekerja lama padanya. Apa perlu saya panggilkan Pak Hendra saja, Tuan? Tawar pria itu. Lagi Daniel mengangkat tangannya. Tidak usah. Daniel mendorong pintu mobil, berjalan satu langkah. Tetapi rasanya sangat sulit, kakinya berat. Seakan-akan ada yang membebaninya. Satpam itu terus berjaga-jaga di belakang Daniel dari jarak yang cukup aman, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi. Sofia menatap Daniel. Ada yang berbeda dari wajah suaminya itu. Gadis itu berhenti, sekalipun terlihat taksi yang dia pesan sudah menunggu. Mas, panggilnya dengan canggung. Meski dia tidak peduli, tetapi hatinya memerintahkan Sofia untuk bertanya. Mas Daniel? Panggilnya lagi.
Namun pria yang dipanggil tampak tak mendengar atau lebih tepatnya tak fokus. Sofia berlari memegang tangan Daniel. Ia melakukannya refleks tanpa pikir dan dia kesal dengan dirinya sendiri karena itu. Kenapa dia peduli pada pria jahat seperti Daniel? "Melanie," ucap Daniel dengan ekspresi sedih. "Akhirnya kamu datang, Mel." Daniel yang tak sadar itu memutar, menangkup wajah Sofia dengan kedua tangannya yang besar dan dingin. "Apa kamu sudah menyadarinya? Apa sekarang kamu sudah memutuskan kembali padaku?" Sambung Daniel. Manik hitam itu menyimpan duka sekaligus harapan. Namun sayang, yang ada di depan Daniel bukan gadis yang dia maksud. "Melanie kan?" Sofia yang kini berdiri mematung dengan segudang pertanyaan yang mencuat. Siapa Melanie? Sepertinya Daniel sangat mencintai wanita itu. Sofia bisa merasakannya dari tatapan Daniel saat ini. "Aku bukan Melanie, Mas," sahut Sofia dengan suara sedikit bergetar. Terkurung dengan masa lalu adalah hal yang paling menyakitkan. Karena di luar terlihat seperti orang biasa yang menjalani hari-harinya selayaknya orang normal. Namun di dalam tidak bisa melangkah sesenti pun. Dan mungkin yang dirasakan Sofia hampir sama dengan yang dialami oleh suaminya itu. "Melanie," suara Daniel melirih. Sesekali mata pria itu berkedip. "Apakah wanita itu yang membuat Mas Daniel seperti sekarang ini?" batin Sofia. Jika iya, maka wanita itu sangat jahat, meninggalkan orang yang telah mencintainya dengan luar biasa seperti Daniel. "Hei Mas!" Sofia panik. Sadarlah!" Daniel kehilangan kendali atas dirinya. Pandangannya kabur sempurna. Namun dia masih bisa mendengar suara wanita yang berteriak memanggil namanya. "Lupakan apa yang terjadi pagi ini." Sofia mengetik dengan perasaan yang tidak tenang. Hatinya gaduh memikirkan apa yang terjadi pada Daniel. Tidak biasanya pria itu terlihat lemah dan rapuh seperti itu. Apa yang terjadi padanya kemarin malam? Ping, ponsel Sofia mengudara. Dia buru-buru mengusap layar. Takut Hendra yang menghubunginya, karena dia sudah meminta Hendra untuk mengabarinya. "Bisakah kau ke ruanganku?" pesan dari Jayden. Sofia langsung menatap. Jayden yang mengangkat tangannya mengisyaratkan Sofia datang. Ruangan Sofia dan Jayden berdekatan, hanya dibatasi oleh dinding kaca sebagai sekat. Aktivitas pria itu pun terlihat begitu jelas, dan kadang-kadang Cika datang hanya untuk menatap Jayden dari tempat duduknya. "Ya, Jay, ada apa?" "Apa kau membutuhkan sesuatu?" tanya Sofia. Sebagai asisten Jayden, tak hanya urusan kerja, kadangkala Sofia juga menyiapkan minuman ataupun cemilan. "Sini," panggil Jayden. Seulas senyum tercetak di wajah Jayden. Senyum yang membuat Sofia lupa bahwa mereka adalah atasan dan bawahan. Sofia benar-benar menganggap Jayden sebagai sahabatnya. "Kau baik-baik saja kan, Sofia?" tanya Jayden lagi. Dagunya menumpu pada tangannya, menatap Sofia dengan mimik jenaka. "Iya," jawab Sofia mulai ragu. "Apa aku melakukan kesalahan?" tanyanya. Jayden tidak mungkin memanggilnya tanpa ada urusan tertentu, bukan? Jayden menyodorkan berkas yang saat ini ia periksa. "Lihatlah." "Ya Tuhan." Sofia menarik berkas itu, memeriksanya ulang. Ada sebuah kesalahan beberapa, tipe, tapi jumlahnya tak terhitung. Maafkan aku, Jay. Aku langsung perbaiki ya." Sofia buru-buru pergi, menepuk dahinya keras sebelum keluar dari ruangan Jayden. "Apa yang aku lakukan? Kenapa sampai tertidur seperti ini?" Sofia mengetik cepat. Kali ini tidak melamun. Tatapannya betul-betul memperhatikan ketikannya. Sementara itu dari ruangannya, Jayden memperhatikan Sofia. Bertanya-tanya apa yang sudah mengganggu Sofia sejak kemarin. Gadis yang tidak biasanya kehilangan konsentrasi itu sedikit berubah. Apa ada masalah dengan suaminya kah? "What?" Cika hampir tersedak minuman setelah mendengar keluhan Sofia. Sahabatnya itu baru saja naik jabatan, tetapi sudah melakukan beberapa kesalahan. "Untungnya bosmu itu Pak Jayden. Bisa mampus kamu kalau bosmu bukan dia," gerutu Cika. Hela nafas Sofia terdengar muram. Dia masih belum mendapat kabar tentang Daniel. Tapi Cika memperhatikan lekat-lekat sahabatnya itu. "Semua baik-baik saja kan?" Cika berharap dia tidak mendengar kisah tentang pihak ketiga.
karena jika memang ada, maka dia akan sangat merasa bersalah. Daniel sakit, ucap Sofia. Dan kamu begini karena memikirkan suamimu itu, selidik Chika. Hanya itu, Sofia balik menatap Chika. Apa ada yang lain? Hehehe, Chika tertawa garing. Kalau hanya itu, bukankah kau bisa melihatnya sekarang? Saran Chika. Yeah, I want it. Tapi Sofia tidak ingin melakukannya. Dia hanya ingin menunggu pesan dari Hendra saja. I can. Why? Just do it, Sofia. Chika menyeruput es kopinya. Kamu khawatir sama dia, tapi kamu tidak melakukan apapun. Mungkin saat pulang nanti, dalilnya mencari sebuah alasan yang menolak. Oke, up to you, apa yang penting, aku udah kasih saran, dan siapa tahu Mas Danielmu itu semakin termehek-mehek. Chika meletakkan cup es kopinya, mengambil tisu. Oh my wife, kamu sangat baik. Di tengah kesibukan kerja, kamu masih sempat-sempatnya. Lihat aku. I love you more, honey, ucapnya mendramatisir. Mas gak mungkin ngomong kayak gitu tahu. Sofia mendorong bahu Chika yang menggodanya. Daniel tidak akan pernah mengatakan itu. Ya, benar. Tidak akan. Jam istirahat selesai. Sofia kembali ke ruangannya. Dia mendapati Jayden tidak ada di ruangannya. Apa Jay belum kembali? Sofia menghubungi ponsel bosnya tersebut. Halo Sofia, maaf aku tidak bisa kembali. Suara di ujung telepon cemas. Iya Jay, tidak apa-apa. Are you okay? Is everything alright? Tanyanya. My mom. Jayden menjeda kalimatnya. Dia di rumah sakit. Jadi sorry, tolong kau cek semua berkas di ruanganku. Pisahkan beberapa dan untuk berkas baru, kau simpan dulu di mejamu. Titah Jayden. Iya Jay, suara Sofia terjeda. Semoga ibumu cepat sembuh ya Jay. Kalau ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku. Sambungan telepon terputus. Sofia segera merapikan ruangan Jayden. Ping. Dering ponsel mengisi ruangan dengan cepat. Sofia menyambar ponselnya. Tuan baik-baik saja Nona. Sofia menunggu pesan itu sejak pagi dan sekarang Hendra baru mengabarinya. Syukurlah. Apa yang dikatakan oleh dokternya. Hendra menatap Daniel membaca isi pesan dari Sofia keras-keras. Sok peduli, batin Daniel. Kau tidak perlu membalasnya, tandas Daniel. Orang yang peduli tidak mungkin menyatakan kabar lewat ponsel. Bukankah Sofia tahu alamat rumahnya? Tahu di mana Daniel berada? Lalu, kenapa tadi siang gadis itu tidak menjenguknya? Jika dia benar-benar khawatir, hanya cari muka saja. Kenapa tidak dibalas? Sofia menunggu 15 menit. Tetapi tak ada balasan. Dia pun mengirim pesan beberapa kali dan karena itu dia lupa akan tugasnya di ruangan Jayden. Dia benar-benar baik kan, Pak Hendra? Nona bertanya lagi, Tuan, ucap Hendra pada tuannya. Matikan ponselmu agar dia tidak mengirim pesan. Titah Daniel yang entah kenapa bersikap sangat kekanakan. Belum sempat mematikan ponselnya dari nada panggilan masuk mengudara. Siapa? Apa Sofia? Tanyanya. Hendra mengangguk. Mengiyakan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia menuruti tuannya itu, pasti Sofia tidak akan berhenti menghubunginya. Dan bagaimana bisa dia mematikan ponsel setelah membalas pesan itu? Angkat dan loudspeaker, titah Daniel. Hanya kelelahan dan kurang tidur, Nona, jelas Hendra. Hela napas lega terdengar jelas. Syukurlah kalau begitu. Sebentar lagi pekerjaanku selesai. Aku cepat pulang hari ini. Entah kenapa Sofia malah mengatakannya, seolah-olah dia senang pulang dan sangat peduli pada suaminya itu. Dan setelah obrolan singkat itu berakhir, Sofia terpaku dengan ucapannya sendiri. Apa yang aku katakan? Runtuk Sofia. Perlu 1 jam lebih untuk sampai di rumahnya. Keadaan macet dan lain-lainnya menjadi pemicu. Tetapi pada akhirnya Sofia sampai rumah dengan selamat. Ia berjalan masuk ke halaman rumah. Satu mobil berwarna kuning cerah menyita perhatiannya. Mobil siapa? Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Sofia mendorong pintu rumah, masuk ke dalam. Dan seperti biasa, para pelayan menyambutnya hangat. Pelayan yang tidak pernah sekalipun memiliki obrolan panjang dengannya. Apa tidak apa-apa masuk ke kamar Daniel? Sofia bertanya-tanya. Tunggu. Sofia menghentikan satu pelayan. Biar aku yang bawanya.
Ia merebut nampan yang berisi air putih dan obat-obatan. "Ini untuk Mas Daniel kan?" tanyanya memastikan. Pelayan itu mengangguk, menunduk. Sofia pun ada alasan untuk masuk ke kamar Daniel. Berjalan dengan hati-hati, Sofia akhirnya sampai di depan pintu kamar Daniel. "Mas, aku masuk," ucapnya setelah mengetuk pintu beberapa kali. "Makan Daniel, bukankah kau harus minum obat? Kau harus makan dulu tahu." Seorang wanita muda tengah duduk di sebelah Daniel. Keduanya terlihat begitu dekat, juga mesra. "Ah, Mbak, cepat sini," panggil wanita tersebut. Sofia menyunggingkan senyum tipis. Sesuatu dalam dadanya tiba-tiba sesak. "Kenapa?" Tangannya pun mulai gemetar, tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan apapun di depan Daniel. Dia kuat, dia tidak akan sakit hati karena hal itu. Sofia menatap Daniel. Pandangan keduanya saling mengunci, dan Sofia benci dengan tatapan Daniel yang menyatakan bahwa dia berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Sofia meletakkan nampan ke meja. Dia memeluk nampan itu. "Terima kasih ya Mbak," ucap wanita muda itu. Sofia mengangguk, melangkah keluar. Mungkin wanita itu tidak tahu kalau sebenarnya dia adalah istri Daniel. Mungkin. "Tunggu dulu Mbak. Siapa yang bilang kalau Mbak boleh keluar?" Sofia terhenti di tengah pintu, sedikit menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Harusnya dia tidak usah melihat keadaan Daniel. Ya, harusnya dia tidak perlu memperdulikannya. Toh tentu Daniel langsung menghubungi wanitanya. Kenapa dia tidak memikirkan hal itu? Perasaannya khawatir hanyalah perasaan sia-sia. "Tolong siapkan air hangat dan lap." Wanita itu menatap angkuh, bersidekap dada. Seakan-akan dialah nyonya di rumah ini. Sofia masih bisa menyunggingkan senyum. "Baiklah, aku akan menyuruh pelayan untuk menyediakannya," ucapnya. Tidak, aku ingin Mbak yang menyiapkannya," kata wanita itu dengan nada memerintah. "Aku tidak percaya pada pelayan-pelayan itu. Bisa saja mereka membuat air yang tidak higienis. Kan mereka bekerja untuk membersihkan hal-hal yang kotor dan debu. Siapa tahu ada bakteri dan kuman yang masuk." Jelasnya dengan mimik wajah masam. Apa dia OCD? Sofia menarik napas panjang. Membuat air panas adalah pekerjaan yang mudah. Itu tidak akan menyita waktu. "Baiklah kalau begitu." Sofia keluar kamar, langsung menuju dapur. "Jadi dia istri kamu?" tanya wanita itu pada Daniel. Lavia namanya. Usia masih 20 tahun. Dan saat ini Lavia tengah menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dia mengenal Daniel dari sebuah pertemuan di klub, lalu berjalan pada hubungan intens dan intim. Meski Lavia tahu Daniel sudah menikah, tetapi baginya itu tidak ada arti. Dia tahu Daniel menyukainya, hanya dirinya. Dan dia akan melakukan apapun demi sang pujaan hati. Daniel mengangguk pelan. Dia bangkit dari ranjang. Kemudian dengan sigap, Lavia langsung menata bantal untuk dijadikan sandaran. "Terima kasih sayang," ucap Daniel. "Dia tidak cantik," lontar Lavia. Bagaimana bisa Daniel menikah dengan wanita seperti itu? Pernikahan Daniel atas permintaan kedua orang tuanya, dan Lavia mencoba mengerti posisi kekasihnya. Siapa yang ingin menikah dengan wanita tak dikenal? Zaman sudah berganti, dan orang tua Daniel yang kolot sepertinya masih mempercayai pernikahan perjodohan. Pernikahan konyol. "Iya memang, dia dan dirimu tidak sebanding," Daniel mengiyakan. "Kamu lebih cantik, Lav." Lavia langsung tersipu. Dia menyukai Daniel yang menurutnya tidak seperti pria-pria yang lain selama ini menggodanya. Daniel berbeda, tak hanya sikap, tetapi juga cara penyampaian perasaannya. Pria itu memuji dengan cara sederhana, tidak berlebihan seperti pria kebanyakan, tetapi dengan satu kalimat saja, langsung menembus ke dalam hatinya yang terdalam. Sudah, jangan gombal, ayo makan. Lalu minum obat. Dan setelahnya, aku mau menggantikan pakaianmu. Terang Lavia. Perempuan itu baik dan begitu polos, meski baikannya tidak terlalu sempurna. Sementara itu di dapur, Sofia langsung bergelut dengan air panas. Dia mengecek suhu air yang dituangkan ke dalam baskom. Sofia juga minta pelayan untuk tidak ikut campur. Dalam sekali lihat saja, sepertinya wanita yang ada di kamar suaminya itu sangat merepotkan. Sofia tidak ingin ada pekerjaan tambahan. "Biar saya aja yang bawa, Non," pinta pelayan berkacamata. Di rumah Daniel ada 5 pelayan wanita.
dan tidak ada satupun yang Sofia tahu namanya. Mereka tidak pernah mengenalkan diri, juga jarang berkomunikasi dengannya. Tidak perlu, Mbak. Saya bisa melakukannya sendiri, ujar Sofia menolak. Tapi Non, ini sudah jadi tugas saya. Dan Nona juga baru pulang. Lebih baik Nona ke kamar saja ya. Pinta pelayan itu mulai khawatir. Tidak apa-apa, Mbak. Sofia berjalan dengan sebaskom air, juga lap yang diminta. Setelah pekerjaan ini selesai, Sofia harap dia bisa bersantai di kamar. Semoga tidak ada permintaan lain. Ini Mbak airnya. Sofia masuk. Daniel menatap istrinya dengan tatapan datar. Tidak ada rasa kasihan dari sorot mata pria itu. Oh, oke. Levia menatap sekilas, kemudian kembali menyuapi Daniel dengan telaten. Ayo sayang, satu suap lagi. Please, Levia memelas. Sofia memeluk nampannya, memperhatikan suami dengan kekasihnya itu. Keduanya seperti pasangan lebay ala remaja, dan sepertinya kekasih Daniel masih sangat muda. Mungkin anak kuliahan kah? Pikir Sofia. Ngapain kamu masih ada di sini? Lavia yang menyadari bahwa Sofia masih di kamar Daniel langsung emosi. Dia tak suka ada orang lain di antara dirinya dan Daniel. Maaf kalau begitu saya pergi dulu Mbak, tutur Sofia. Ganggu orang aja, gerutu Lavia. Sofia melangkah cepat, buru-buru menutup pintu. Hela napasnya terdengar berat dan panjang. Sofia menyentuh dadanya, meyakinkan diri bahwa yang dirasakan bukan rasa sakit karena kecemburuan ataupun karena tingkah Daniel. I'm fine. Sudah sayang, kenapa kamu cemburu seperti itu? Daniel mencubit hidung Lavia yang cemberut. Gadis itu selalu membuatnya gemes, tak sama dengan wanita-wanita dewasa yang selama ini ia kencani. Jika wanita dewasa itu sudah mengerti apa yang dirinya inginkan, dan tidak terlalu menginginkan status. Lain halnya dengan Lavia yang menginginkan sebuah status. Dan hanya saja bersama Lavia, Daniel seperti bermain teka-teki. Dia harus menebak apa yang diinginkan Lavia. Kadang-kadang tebakannya salah, lalu dia harus membujuk dan merayu Lavia. Daniel suka dengan permainan hubungan yang seperti ini. Aku tidak suka dia ada di sini, ketus Lavia. Lebih tepatnya, dia tidak suka status Sofia, karena Lavia merasa tersaingi, merasa kalah. Kenapa kamu mau sih menikah sama dia? Kenapa kamu gak bilang ke orang tua kamu kalau kamu udah punya pacar? Keluh Lavia. Dan dia sudah mengeluhkan ini sejak Daniel menjadi suami Sofia. Daniel menarik kepala gadis itu ke dalam dekapannya, mengusap halus dan penuh pengertian. Maafkan aku sayang, bukankah aku sudah menjelaskan posisiku saat ini? Ucap Daniel dengan nada rendah. Iya, aku tahu, kedua orang tuamu sangat egois Daniel. Kamu pasti tidak bahagia tinggal bersamanya. Kembali ke ruangannya, Sofia duduk menyandar pada pintu. Kepalanya terasa berat dan perlu beberapa menit untuk menetralkan diri sendiri. Maybe I'm not fine? Setelah menit-menit berlalu, akhirnya dia berdiri menuju meja riasnya, menghapus make up dengan mist clear water. Sofia menatap wajahnya yang polos tanpa make up. Lingkar hitam di matanya sepertinya perlu mendapatkan perhatian lebih. Sofia menatap cloth bag-nya. Dering ponsel menyita perhatian gadis itu. Siapa yang telepon? Sofia mengeluarkan ponsel dari bag-nya. Nama atasannya tertera di layar. Ada apa? Dahi wanita itu mengernyit, lantas mengusap layar ponselnya. Halo Jai, ada apa? Semua baik-baik saja kan? Tanya Sofia cemas. Saat ini ibu atasannya itu berada di rumah sakit. Mungkinkah Jaiden menelponnya karena ada kaitannya dengan hal itu? Iya, syukurlah. Semua baik-baik saja, Sofia. Jaiden menghela nafas. Apa aku mengganggumu, Sofia? Sofia ingat kalau dialah yang meminta Jaiden untuk menghubunginya. No, tidak sama sekali. Ucap Sofia seraya kembali mengucap wajah dengan kapas kecantikannya. Bagaimana dengan keadaan ibumu, Jai? Beliau sudah membaik? Tanya Sofia, tak etis jika dia tidak bertanya tentang hal itu. Jaiden menatap ibunya yang saat ini sedang memandangnya. Apa kamu mau bicara dengan ibuku, Sofia?